Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafi. Saya di sini akan mempresentasikan materi mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan yang berjudul Pendidikan Islam di Indonesia pada Era Penjajahan Belanda. Materi ini membahas tentang sejarah pendidikan Islam pada era penjajahan Belanda. Adapun poin-poin yang dibahas dalam materi saya adalah tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada era penjajahan Belanda. Yang kedua tentang sistem pendidikan Islam pada era penjajahan Belanda dan pengaruh dari kebijakan pemerintahan Belanda pada pendidikan Islam itu sendiri. Baik, kita memasuki materi yang pertama. Materi pertama membahas tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada era penjajahan Belanda. Masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada era penjajahan Belanda. Sejarah Belanda menguasai Nusantara, diduga pendidikan Islam masih mendominasi sistem pendidikan dan pengajaran masyarakat. Seperti diketahui, tahun 1563, Antonio Galvani dari Portugis mendirikan sekolah seminari untuk anak-anak Bumi Putra di Maluku. Sekolah itu lalu ditutup karena kedatangan Belanda. Secara garis besar, ada dua pendapat mengenai asal-usul peranata pendidikan Islam yang ada di Indonesia, yaitu pesantren. Di sana dijelaskan, departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu. Di tiap kedaerahan keresidenan didirikan satu sekolah agama Kristen. Gubernur Jenderal Pandan Kavelen pada 1819 Masehi mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk di bumi agar dapat membantu pemerintahan Belanda. Karena dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan yang menjamin meratanya kemampuan membaca, menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara. Mengapa? Karena pendidikan Islam yang ada di pondok pesantren, masjid, musola, dan lainnya dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Bahkan, santri masih dianggap buta huruf Latin. Dengan demikian, para santri tidak bisa memahami undang-undang yang dibuat. Baik, kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu sistem pendidikan Islam pada era penjajahan Belanda. Sistem pendidikan Islam pada era penjajahan Belanda ada 3, yaitu yang pertama, sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Pada garis besarnya, pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan 2 sistem, yakni sistem keraton dan yang kedua sistem pertapa. Sistem pertapa adalah sistem pendidikan keraton. Ini dilaksanakan dengan cara guru mendatangi murid-muridnya dan kalangan keraton. Sebaliknya, sistem pertapa, para murid mendatangi guru ke tempat pertapaannya. Sistem yang kedua, pendidikan surau atau langgar. Surau merupakan istilah yang banyak digunakan di Asia Tenggara seperti Sumatera Selatan, Semenanjung Malaya, petani Thailand, namun yang paling banyak digunakan di Minangkabau. Secara bahasa, kata surau berarti tempat atau tempat penyembahan. Seiring dengan kedatangan Islam di Minangkabau, sebagai pembawa Islam dengan penyampaian pengajaran melalui lembaga pendidikan surau, di surau ini anak laki-laki umumnya tinggal sehingga memudahkan syekh menyampaikan pengajarannya. Sistem pendidikan di surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas murid, dibedakan sesuai dengan tingkatan keilmuannya. Jadi tidak ada kelas untuk orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih muda, jadi sama semuanya. Sistem yang ketiga yaitu sistem pendidikan pesantren. Secara garis besar dijumpai ada 2 macam pendapat yang mengutamakan tentang pandangan tentang asal-usul pesantren sebagai institusi pendidikan. Pertama,
pesantren adalah institusi pendidikan Islam yang memang berasal dari tradisi Islam. Mereka berkesimpulan bahwa pesantren lahir dari pola kehidupan tasawuf yang kemudian berkembang di wilayah Islam. Kedua, pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu-Buddha yang mengalami proses Islamisasi. Nah, jadi ada dua pendapat mengenai hal tersebut. Baik, metode yang dilaksanakan dalam pendidikan Islam pada masa itu adalah metode sorogan atau layanan individual, yaitu bentuk belajar mengajarkan di mana kiai hanya menghadapi seorang santri yang masih dalam tingkatan dasar atau kelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar. Yang kedua, metode wetonan atau bandongan, layanan kolektif, ialah metode mengajar dengan sistem ceramah kiai membaca kitab di hadapan kelompok santri tingkatan lanjutan dalam jumlah besar pada waktu tertentu seperti setelah sholat berjamaah. Lalu, metode yang ketiga ada musyawarah, adalah belajar dalam bentuk seminar atau diskusi, membahas setiap masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran santri di tingkat tinggi. Metode ini menekankan keaktifan pada pihak santri. Pembahasan yang terakhir, pengaruh kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam. Menurut Syamsul Nijar tahun 2018, politik yang dijalankan oleh pemerintah Belanda terhadap bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam didasari oleh rasa ketakutan. Rasa panggilan agamanya yaitu Kristen, ada rasa kolonialisme. Dengan begitu, mereka menerapkan peraturan dan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut Priesterraden. Yang kedua, hal ini membuat setiap pengajaran atau pengajian harus minta izin terlebih dahulu. Yang kedua, itu pada tahun 1925 Masehi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan Islam, yaitu bahwa tidak semua orang kiai boleh memberikan pengajaran. Peraturan ini dilakukan karena adanya gerakan organisasi pendidikan yang sudah tampak tumbuh seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam, Al-Irsyad, dan lain-lain. Yang ketiga, pada tahun 1932 keluar pula peraturan yang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah agar tidak diberi izin untuk melakukan pengajaran atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda, yaitu disebut Ordonansi Sekolah Liar, Wilde School Ordonansi. Peraturan ini dikeluarkan setelah muncul gerakan nasionalisme Islamisme pada tahun 1928 Masehi, yaitu berupa Sumpah Pemuda. Jika dicermati, peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang demikian ketat dan keras mengenai pengawasan, tekanan, dan pemberantasan aktivitas madrasah dan pondok pesantren Indonesia, maka seolah-olah dalam waktu yang tidak lama pendidikan Islam Indonesia akan menjadi lumpuh dan porak-poranda. Akan tetapi, apa yang disaksikan sejarah adalah kenyataan sebaliknya. Jika Islam tetap terpelihara dengan baik, para ulama dan kiai bersifat non-kooperatif dengan Belanda, mereka akan menyingkir dari tempat yang dekat dengan Belanda. Sekiranya itu penyampaian materi dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.